والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين بالدارين آمين إلى أن قال التصوف. سؤال ما هو التصوف؟ الجواب التصوف هو تسوية القلب وثبات القدم على سير على منهج الله تعالى. ما أهميته للمسلم؟ هو من أهم الفرائض العينية وأهم الواجبات الربانية. فقد من الله تعالى ببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أجل التزكية للنفوس وتطهيرها عن رذائل الأخلاق. قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. تصفية القلب وتطهيره روح الإسلام وجوهره. متى ظهر علم التصوف؟ التصوف ليس علما جديدا بل هو أصل من أصول الشريعة الإسلامية مصدره القرآن وهدي النبوي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان. قال الإمام الكلابذي وممن نطق بعلوم الصوفية ووصف أحوالهم قولا وفعلا بعد الصحابة رضي الله تعالى عليهم علي بن الحسين زين العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق رضي الله عنهم وأويس القرني والحسن البصري ومالك بن دينار وسفيان بن سعيد الثوري. وقد ذكر الإمام النووي في رجال إسناده إلى الإمام مسلم في ترجمة الإمام أبي عبد الله الفاروي أنه نشر العلم بمكة وكان يقال له فقيه الحرام. نشأ بين صوفية في حجورهم ووصل إليه بركات أنفاسهم. وفي ترجمة الإمام أبي أحمد الجالودي أنه كان من كبار عباد الصوفية صاحب أكابر المشايخ. Taib. Dijelaskan di sini makna tasawuf. Pembahasan tentang tasawuf yang mana kalimat tasawuf ini juga jadi perbincangan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Mereka menganggap bahwa tasawuf ini adalah ajaran baru, ajaran yang bid'ah dan lain-lainnya. Maka di sini kita akan dijelaskan apa itu hakikatnya tasawuf dan sejak kapan munculnya tasawuf. Apakah benar sebagaimana yang dituduhkan bahwa perkara tasawuf itu adalah perkara yang baru yang dibuat oleh sekelompok orang atau memang sudah ada sejak awal? Dijelaskan di sini tentang masalah tasawuf. Ma huwa tasawuf? Tentunya kalau membahas tentang definisi tasawuf banyak sekali. Itu bahkan setiap ulama mendefinisikan pengertian tasawuf dengan pemahaman mereka. Maka terjadilah perbedaan atau terjadilah pendapat-pendapat yang ada saat ini tentang pengertian tasawuf itu sampai mencapai 1000 perbedaan pendapat ulama, bahkan sampai 2000 perbedaan pendapat ulama tentang definisi tasawuf itu sendiri. Balag ila alfain, bahkan ziyadah. Ada yang seperti Al-Imam Al-Junaid
mengartikan tasawuf, at-tasawuf wal khuluq. Ya. Wa man zada fi khuluqihi zada fi tasawwufih. Al-Imam Al-Junaid Sayyidu Taifah mengartikan bahwa tasawuf itu adalah al-khuluq, ya, akhlak. Ya, akhlak seseorang. Wa man zada fi khuluqihi, dan barang siapa yang bertambah bagus akhlaknya, zada fi tasawwufih, maka tambahlah tasawufnya dia. Ya. Ada juga yang mengartikan tasawuf itu adalah pengamalan ilmu zahir dan batin. Ya. Ada yang mengartikan mengikuti sunnah dan ajaran Nabi Muhammad dan juga mengagungkan Allah. Ada yang mengartikan tasawuf adalah tasfiyatul batin, mensucikan batin. Arti ikhtilaf oleh ulama. Ya. Maka ada juga di sini sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, pengertian definisi tasawuf adalah tasfiyatul qalb, ya, mensucikan hati, ya. Wa thabatul qadam fi sayr ala manhajillahi ta'ala, dan at-thabat, ya, mantapnya seseorang ketika berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bukan hanya menjalani perintah Allah sebagai hamba Allah, tapi juga dengan tasfiyatul qalb, ya, dengan kesucian hati. Ya. Baik. Lakin Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menyimpulkan dari sekian banyak pendapat-pendapat ulama tentang tasawuf, maka disimpulkan dalam ucapan beliau, at-tasawuf huwa husnul amal wal ittisaf. Husnul amal wal ittisaf bimuqtada khitabillahi jalla ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam zauqan wa tahaqquqan. Saya ulangi, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau menyimpulkan dari sekian banyak definisi yang disampaikan oleh ulama tentang makna tasawuf adalah husnul amal wal ittisaf bimuqtada khitabillahi subhanahu wa ta'ala. Bimuqtada khitabillah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam zauqan wa tahaqquqan. Zauqan wa tahaqquqan. Hadza kesimpulan yang disimpulkan oleh guru kita Al-Habib Umar. Apa itu husnul amal? Jadi seorang yang bersandar kepada tasawuf, maka dalam amalannya itu punya husnul amal. Kualitas ibadahnya itu nampak, ya. Kekhusyuan dalam ibadahnya, kehadiran hati ketika membaca Al-Quran, husnul amal. Wal ittisaf, dan sifat mereka itu sifat orang-orang yang benar-benar bersih. Sehingga Allah gambarkan di dalam Al-Quran ciri para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Simahum, ciri mereka tuh nampak sifat mereka. Fi wujuhihim, di wajah mereka tampak ahli sujud. Ya. Hakadha, jadi intinya husnul amal wal ittisaf bimuqtada khitabillah, sesuai dengan apa yang dikhitabkan Allah kepada hamba-hambanya, perintah Allah, larangan Allah, semuanya itu. Kemudian juga wa khitabi Rasulillah, apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Dan mereka orang-orang ahli tasawuf bukan cuma mengamalkan ibadah, bukan cuma mengamalkan perintah, dan bukan hanya nampak dalam sifatnya, tapi zauqan, mereka melakukan dengan penuh cita rasa. Hari ini kalimat zauq ini sesuatu yang nggak bisa digambarkan ya ahbab. Zauq, nggak bisa dibayangkan bagaimana. Kalau seandainya teori mah bisa, semua orang bisa. Teori tasawuf semua orang jago, ahli. Tasawuf itu punya sifat zuhud, orang punya sifat wara, orang yang punya sifat tawadhu. Wah, ada teori zuhud. Tapi hakikat tasawuf zauq, cita rasa, dia mengamalkannya benar-benar dengan zauq. Karena
Kalau teori bisa digambarkan, bisa dibayangkan, tapi zauq nggak bisa dibayangkan. Orang kalau tanya, apa sih pengertian kenyang? Pengertian kenyang artinya adalah orang yang mana telah terisi perutnya sehingga dia tidak mau lagi menyantap makanan yang lain, udah kenyang. Bisa orang mengartikan teori masing-masing. Tapi kalau ditanya, gimana sih rasanya kenyang? Ayo mau bayangin gimana gambarinnya? Mau menggambarkan rasanya kenyang, ya kenyang. Sebab zauq. Nah orang ahli tasawuf adalah ahlu zauq dalam pengamalan ibadahnya. Sehingga mereka menyatakan dalam ucapan mereka laukana fil jannah laukana fil jannah na'im maka nahnu fihi fi qiyamul lail lakana al jannah thayyib lakana al jannah thayyib. Dinyatakan kalau seandainya di sorga ada nikmat yang kita rasakan pada saat qiyamul lail, berarti di sorga baru enak katanya. Apa yang dia rasakan waktu qiyamul lail? Kita ya apa kalau qiyamul lail apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan cuma ngantuk doang, capek. Tapi mereka merasakan nikmat. Sampai mereka mengatakan kalau di sorga ada nikmat yang kami rasakan pada saat qiyamul lail, sorga baru enak. Ya. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau hadirin itu kalau udah baca Quran di siang hari di bulan Ramadan, kalau udah baca Quran, kalau dia sudah mulai baca Quran, dia merasakan rasa manisnya madu di dalam mulutnya. Ya. Merasakan manisnya madu. Kita kalau baca Quran apa yang kita rasain? Ya. Beliau udah ngerasain cita rasa zauq. Ya. Zauq ya ahbab. Ya. Makanya hal ini bukan hal yang mustahil, bahkan Nabi menyatakan innal iman la halawah. Iman itu ada rasa manisnya. La halawatun kata Rasulullah. Makanya ketika Sayyidina Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, disiksa, dipecut, diseret, dihimpit dengan batu, dipukuli dari mulai pagi hingga sore. Yang terucap dari mulutnya Bilal cuma ucapan ahadun ahad. Dan diriwayatkan hadirin saat dia mengucapkan ahadun ahad bukan seperti orang kesakitan, orang merintih lah. Tapi menyebutkan kalimat ahadun ahad seperti orang yang sedang mendendangkan sebuah lagu, menikmati. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Dipecut sehingga Umayyah bin Khalaf makin marah, disiksa makin keras lagi. Yang keluar dari mulutnya Bilal cuma ahadun ahad. Sampai ketika dikembalikan Bilal di sore hari kepada kawanannya, para budak-budak yang lain, dimasukkan ruangan yang dipenuhi oleh budak, itu semua budak langsung menghampiri Bilal. Yang dalam keadaan sakit, darah masih mengucur, mengalir darah beliau, lebam wajahnya babak belur habis dipukul dan disiksa oleh tuannya. Bilal dalam keadaan lemah terbaring seperti itu keluarganya Bilal, sahabat-sahabat Bilal sesama budak duduk menghampiri Bilal sambil meneteskan air mata, melihat kekejaman tuannya kepada Bilal, hingga mereka mengatakan, ya Bilal, kenapa sih engkau enggak nurut ucapan Umayyah bin Khalaf, sehingga engkau tidak lagi disiksa seperti ini, engkau tidak akan diperlakukan seperti ini. Kata Bilal, lah iman kalau udah masuk ke dalam hati enggak mungkin lepas lagi, kata Bilal. Taib ala tata'allam, ente enggak ngalamin sakit ya Bilal, enggak merasakan perih sakitnya siksaan Tuhan kita. Maka lihat apa jawaban Bilal. Bilal katakan laqad zuqtu halawatal iman fa nasitu alima azab sayyidi. Dinyatakan aku telah merasakan manisnya iman sehingga membuat saya lupa dengan rasa perih dan sakitnya siksaan Tuhan saya. Zauq. Maka kalau ditanya siapa itu ahlu tasawuf, ahlu zauq. Benar-benar merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya baca Quran, nikmatnya taat pada Allah. Wa tahaqquqan, dan benar-benar mantap dalam hatinya. Artinya tasawuf itu kalau dia masuk ke dalam hati seseorang nggak bakal lepas lagi. Ya. Makanya pernah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Sayyidina Harithah. Waktu ditanya kepada Sayyidina Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?"
Bagaimana keadaan engkau di pagi hari ini ya Harithah? Qala asbahtu mu'minan billahi haqqa. Saya telah merasakan iman yang benar-benar ya Nabi Muhammad. Ditanya sama Nabi, wa ma haqiqa imanik? Apa sih hakikat imanmu yang kau ucapkan ini? Dinyatakan, qal ya Rasulullah istawa indi baina zahabiha wa madariha. Wastawa indi bainal madah wa dham. Wa ka'anni ara ila arsillahi bariza wa ahlal jannah fil jannah yatana'amun wa ahlan nar fil nar yata'awwahun. Dia bilang ya Rasulullah, yang saya rasakan saat ini nih, itu di hadapan saya emas sama pasir sama. Enggak ada bedanya. Saya enggak ngeliat emas lebih berharga dari pasir, sama di mata saya. Dan di hadapan saya pujian sama cacian sama. Jadi saya enggak bahagia kalau dipuji, enggak merasa sakit kalau dicaci, sama. Dan seakan-akan ya Rasulullah, saat ini saya melihat arsy-Nya Allah nampak di depan mata saya. Dan seakan-akan saya melihat penghuni surga di dalam surga sedang mendapatkan nikmat, penghuni neraka dalam neraka lagi mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Harithah. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Jawaban dari Sayyidina Harithah, kata Rasulullah, ya Harithah, kalau memang seperti itu falzam, mantapkan, jangan dilepas lagi kata Rasulullah. Arti kalau benar kau merasakan itu ya Harithah, pegang teguh, jangan kau lepas lagi. Hadza hakikat tasawuf ya ahbab. Makanya dinyatakan oleh ulama bahwasannya kalau kita mau simpulkan lagi tasawuf itu apa sih pengertian yang mudah kita pahami? Pengertian tasawuf yang paling mudah kita pahami adalah maqamul ihsan. Maqamul ihsan hadza tasawuf. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang makna Islam, iman dan sampai pada mencapai makna ihsan, Nabi menyatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah, sebagaimana Sayyidina Harithah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau engkau enggak bisa melihat seperti itu, rasakan kalau engkau sedang dilihat sama Allah, diperhatikan sama Allah, hadza ihsan. Makanya orang yang mencapai darajatul ihsan adalah orang telah mencapai darajah ainul yaqin wa haqqul yaqin. Kalau belum mencapai darajatul ihsan masih darajat yakin doang kayak kita nih ya, yakin. Yakin kok Allah melihat? Yakin. Ibadah yakin kok beribadah kepada Allah? Yakin. Tapi belum mencapai darajah ainul yaqin. Makanya orang mencapai darajatul ihsan hanya mencapai darajah ainul yaqin. Hadza ihsan. Kalau mau disimpulkan lagi, diringkas lagi, apa sih pengertian tasawuf itu? Pengertian tasawuf yang paling inti adalah husnul ittiba li nabiyil musaffa. Husnul ittiba li nabiyil musaffa sallallahu alaihi wasallam. Artinya benar-benar mencontoh dengan cara yang terbaik kepada Nabi Muhammad. Hadza tasawuf. Hadza tasawuf. Arti kalau kita udah mencontoh Nabi, sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya, waraknya, zuhudnya, tawadhu'nya, ikhlasnya, semuanya, maka inilah tasawuf. Husnul ittiba. Jadi bukan cuma mencontoh, tapi mencontoh dengan cara yang terbaik. Ada tasawuf. Tapi apa pentingnya tasawuf di dalam Islam? Tadi kita bicarakan tentang masalah tasawuf ya. Sebelumnya ya ahbab, kalimat tasawuf memang sesuatu istilah tasawuf memang tidak ada di zaman Rasulullah. Bahkan tidak ada di zaman sahabat. Itu muncul setelah zaman sahabat, yani tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu muncul baru istilah kalimat ahlut tasawuf. Kenapa tidak ada pada zaman Rasulullah? Apakah tasawuf itu sesuatu yang baru? Lah. Tasawuf bukan sesuatu yang baru. Tasawuf itu murni ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Makin nanti bakal disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang bakal kita sebutkan di bawah ini. Bahwasanya kesucian batin, kesucian hati itu adalah bagian dari pelajaran tasawuf. Kesucian hati, kesucian batin kita. Adapun di zaman sahabat, zaman Rasulullah, itu yang dikenal bukan tasawuf, yang dikenal zuhad, ahli zuhud dari kalangan sahabat.
ahli wara' dari kalangan sahabat. Ya. Dan juga di zaman sahabat tidak perlu lagi disebut kalimat tasawuf. Nih sahabat ini tasawuf lah, nggak perlu lagi. Kenapa? Sebab semua sahabat memang satu tingkatan, mereka adalah ahli syafa'ul qalb. Orang-orang yang benar-benar bersih hatinya. Ya. Maka nggak perlu lagi dengan istilah tasawuf. Ya. Dan kalimat sahabat lebih mulia dibandingkan kalimat tasawuf. Ya. Sebab li syarafin Nabi Muhammad, untuk kemuliaan Rasulullah, mereka sahabatnya Nabi Muhammad. Hadza udah puncak segalanya. Ya. Maka buat apa lagi istilah tasawuf buat mereka? Ya. Cuman setelah di bawahnya ini ya, ditujukan kepada orang-orang ya, yang memang fokus mengikuti jalan sahabat, mengikuti jalan Rasulullah, ya, maka mereka dikenal dengan ahli tasawuf. Ya, dikenal dengan ahli tasawuf. Makanya di sini kalimat tasawuf ini diambil dari kalimat suf. Ya, ini karena memakai pakaian yang terbuat dari wol, sehingga mereka dikenalnya tasawuf. Sebab mereka ini adalah orang yang benar-benar berusaha semaksimal mungkin mencontoh sahabat, mencontoh Rasulullah, sehingga kelompok ini digelar tasawuf. Ada juga diambil dari kalimat sofa. Tasawuf diambil kalimat sofa, ini sofa'ul qalb, orang-orang yang bersih hatinya. Ya, walaupun tidak memakai pakaian wol tadi, tapi mereka ahlus sofa, maka mereka bisa dibilang juga ahli tasawuf. Maka di sini apa sih pentingnya mempelajari tasawuf? Dinyatakan huwa min ahamil faraid al-ainiyah. Dia adalah perkara yang sangat penting dan sangat diwajibkan, fardhu ain bagi setiap muslim untuk mempelajari atau memahami daripada bagian tasawuf, yakni kesucian batin tadi. Ya, kesucian hati. Ada hukumnya fardhu ain. Ya, bukan fardu kifayah, bukan sunnah, tapi setiap individu muslim wajib bagi mereka mengambil bagian daripada tasawuf ini. Ya, wajib. Ya, kalau ada orang merasa risih dengan kalimat tasawuf, singkirkan kalimat tasawufnya. Sebab kadang-kadang nih yang bikin orang jadi bermasalah cuman lambangnya doang. Ya, label tasawuf, wah saya anti tasawuf. Tapi label kita singkirin dulu. Apa yang ada dalam tasawuf? Kalau semua orang melihat tanpa label, melihat dalam tasawuf itu ada zuhud, ada wara. Itu orang-orang yang ingkar akan tasawuf, ya, yang risih dengan label tasawuf, mereka pasti akan membenarkan ajaran zuhud, ajaran wara, ajaran tawadu, ajaran kesucian hati. Maka ya sudah, kalau engkau merasa risih dengan label tasawuf, singkirkan labelnya, ambil isinya. Ya, ambil isinya. Makanya sekarang ini cuman penamaan, cuman sekedar label, tapi intinya dalam tasawuf itu ada zuhud, wara dan lain-lainnya. Ya. Maka kalau kita melihat isi daripada tasawuf, kita bakal sepakat bahwa tasawuf hukumnya fardu ain. Sebab kalau kita bilang tasawuf fardu ain, mungkin sebagian kelompok orang-orang tertentu anti tasawuf, loh ini datang dari mana kok wajib fardu ain? Ya. Mereka bakal ingkar. Maka kita bilang ya sudah, singkirin labelnya, kita nggak perlu label. Sebab memang tarigatuna, tarigah Sadatuna Ali Ba'alawi, rusumuna mahur rusum. Kata Al-Imam Faqih Al-Muqaddam, rusumuna, kalau ditanya labelnya ente apa? Labelnya kita menghapus label. Kita nggak pakai label. Ada kelompok pakai label ini. Kalau kita enggak, rusumuna mahur rusum. Makanya Tariqah Sadatina Ali Abalawi bisa baca mengikuti dari Ghazaliyah, Naqsabandiyah, ini dan itu semuanya masuk. Yang penting mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Hadza Ba'alawi, Tariqah al-Ba'alawi. Maka tariqatuna mahur rusum. Taib, ala kulli hal. Jadi wa ahamul wajibat rabbaniyah, bahkan perkara yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, di antara tugasnya Rasulullah adalah mengajarkan kebersihan hati. Allah nyatakan faqad manallahu taala bi bi'atsati Rasulul Karim min ajli tazkiyah, untuk tujuan mensucikan nufus, nafsu kita, untuk mensucikan batin kita daripada sifat akhlak-akhlak tercela. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulun
Izba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allah nyatakan Allah telah memberikan anugerah kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Apa anugerah yang diberikan Allah? Dengan mengutusnya seorang rasul, yakni Nabi kita Nabi Muhammad. Mengutus Rasulullah kepada umat min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatih, yang mana ini Nabi akan membacakan kepada mereka tanda-tanda ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mengajarkan mereka, mensucikan batin mereka. Maka kita lihat bagaimana keadaan orang-orang Arab sebelum kenal Nabi Muhammad adalah orang-orang yang punya watak kasar dan keras. Tapi begitu duduk dengan Nabi Muhammad berubah menjadi orang ahli sujud, ahli buka, yang benar-benar tawadhu, hingga Allah gambarkan tuh di dalam Al-Quran sifat para sahabat-sahabat Nabi, sifat ithar dan lain-lainnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Nabi mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, ilmu dan lainnya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, yang mana dahulunya mereka adalah orang-orang yang tersesat, penyembah patung, orang yang biasa minum minuman keras, yang biasa melakukan perzinaan dan lain-lainnya. Tapi begitu duduk dengan Nabi Muhammad, subhanallah, berubah 100%. Bahkan pernah ada satu orang sahabat, sewaktu terjadi kejadian Fathul Mekah, ketika Mekah sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah melaksanakan tawaf di Ka'bah, diikuti dengan 10.000 sahabat, dan juga sebagian orang-orang Mekah yang telah memeluk Islam, para mu'allaf. Ada satu di antara mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah. Tawaf bersama Nabi, pura-pura memeluk Islam. Di dalam bajunya disimpan belati yang siap untuk dihujamkan kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi lengah. Maka dia berusaha mendekat sampai akhirnya berdiri tepat di belakang Rasulullah, tawaf di belakang Nabi. Dan kita tahu orang ketika tawaf semua lagi sibuk masing-masing dengan doa, dengan zikir, tasbih dan lain-lainnya. Maka ketika dia menoleh kanan kiri, tidak ada lagi orang perhatian sama Nabi, dia mulai memasukkan tangannya ke dalam bajunya untuk mengambil ujung belati. Ketika ingin mencabutnya, tiba-tiba Nabi pun berhenti dari tawaf. Ketika Nabi berhenti, otomatis semua sahabat ikut berhenti, dan pasti pandangan sahabat memandang Rasulullah. Nunggu perintah apa, ada urusan apa. Tentunya ketika para sahabat semua memandang Rasulullah, yang bakal terlihat juga dia yang berdiri di belakang Nabi. Maka ketika berhenti, semua orang memandang, takutnya bukan kepala. Akhirnya belati yang udah dipegang gak bisa dilepas. Orang kalau lagi saking takut gugup udah kayak patung. Berhenti dia, keringat dingin. Tahu-tahu Nabi menoleh kepada ini sahabat. Nabi pandang wajahnya. Ketika Nabi pandang wajah dia, makin takut lagi, makin pucat. Dideketin sama Nabi. Kata Rasulullah, apa yang ada di dalam hatimu, hai sahabatku? Ente nyimpen apa dalam hati ente? Rasulullah diberikan mukjizat sama Allah untuk bisa mengetahui isi hati orang. Apa yang ada dalam hatimu? Maka dia bilang, la syai' ya Rasulullah. Tidak ada ya Nabi Muhammad. Cuma nih tangan masih megang ujung belati, gak lepas. Maka Nabi pun menempelkan tangannya yang begitu mulia ke dada sahabat ini. Itu sahabat waktu ditempelkan tangan Nabi ke dadanya, dia bilang, wallahi, demi Allah, saya merasakan lembutnya tangan Nabi Muhammad, dinginnya tangan Rasulullah, harumnya tangan Rasulullah. Dan demi Allah, sebelum Nabi meletakkan tangannya di dada saya, tidak ada orang yang paling aku benci melebihi daripada Nabi Muhammad. Dan tidak ada kelompok yang paling aku benci melebihi daripada kelompok Nabi Muhammad, yakni para sahabat. Tapi ketika ditempelkan tangannya ke dada saya, tidaklah dilepaskan tangan tersebut, melainkan berubah 100%. Tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi Nabi Muhammad, dan tidak ada kelompok yang paling aku kagumi melebihi daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad.
Setelah Nabi pegang dadanya, Nabi lepas. Nabi jalan tawaf, hadirin. Semua sahabat ikut tawaf. Datang nih sahabat nih, cuman bisa menangis, nggak bisa bergerak. Nangis di situ. Taubat kepada Allah, menyesali atas perbuatannya. Berubah. Yang tadinya jauh dari Allah menjadi orang yang dekat sama Allah. Hakada. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Wa qala azza wa jal wa dharu zahiral ithmi wa batinah. Tinggalkan tuh dosa yang zahir maupun batin. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, Allah nyatakan hari kiamat, hari yang tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Nah, hati selamat ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf. Wa qala ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian Nabi menyatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh kita ini terdapat gumpalan daging. Kalau dia baik maka baiklah semua tubuh kita. Kalau dia buruk maka buruklah semua tubuh kita. Apa itu? Dia adalah hati. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, Inna Allah yanzur ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Yang dipandang sama Allah hati kita, bukan postur tubuh, bukan pakaian, bukan harta, bukan yang dipandang nih hati kita. Safaul qalb. Dan pelajaran kesucian hati cuman ada dalam pelajaran ilmu tasawuf. Hakada. Kemudian juga disebutkan oleh sahabil jalil bahwasanya Rasulullah Syaddad bin Aus bahwasanya Rasulullah bersabda al-kayyis, orang yang cerdas adalah orang yang yang hawa nafsunya itu rendah, bisa ditundukkan hawa nafsunya. Wa amil lima ba'dal maut, dan dia mengamalkan satu amalan yang bakal didapatkan hasilnya setelah kematian. Buahnya setelah meninggal dunia. Apa itu? Amalan mendekatkan diri kepada Allah. Asy'id di sini adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Nah, untuk menundukkan hawa nafsunya rendah, hina, menyadari hawa nafsunya itu hina, hanya didapatkan cuma dalam ilmu tasawuf, tidak ada dalam ilmu yang lainnya. Wal ajiz, orang yang lemah itu manitta ba'ana nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Yang mengikuti nafsunya, dibikin tunduk kepada hawa nafsunya dan punya angan-angan pada Allah. Selalu berandai-andai. Apa berandai-andai? Berandai-andai biar dapat ampunan. Padahal gimana bisa dapat ampunan kalau maksiat jalan terus? Ini tamannallahul amani, artinya orang yang berandai-andai mendapatkan ampunan dari Allah tapi enggak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, hanya pandai berandai-andai. Fatasfiyatul qalb wa tathiru ruhul Islam wa jauharuh. Maka sudah jelas bahwasanya kesucian batin itu adalah ruhnya Islam. Orang kalau seandainya sholat, ibadah, tapi enggak punya kesucian batin, ini bagaikan jasad tanpa ruh, badan tanpa nyawa, tidak ada manfaatnya. Jadi intinya Islam adalah tasfiyatul qalb, tasfiyatul qalb. Makanya ini kesucian hati ini adalah perkara yang sangat diperhatikan oleh ulama-ulama kita. Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, dia bilang kalau seandainya saya ditawarkan oleh Allah punya keturunan yang alim atau punya keturunan yang bersih hati. Kalau saya dikasih pilihan sama Allah, ente mau punya keturunan yang jadi ulama semua, apa keturunan yang semuanya ahli shafa'il qalb, yang bersih hatinya. Makanya bakal pilih keturunan yang shafa'ul qalb, salimil qalb. Lebih baik dibandingkan punya ilmu banyak tapi hatinya kotor. Mendingan punya hati yang bersih. Dan orang yang hatinya bersih, maka dia bakal menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, dan mereka adalah kelompok ulama sesungguhnya. Mata zahar ilmu tasawuf. Dinyatakan at-tasawuf laisa ilman jadidan. Tasawuf itu bukan ilmu yang baru. Baru muncul. Oh, ini istilah tasawuf. Sehingga orang bilang tasawuf itu bid'ah. Sebab di zaman Rasulullah tidak ada. Iya, labelnya
tidak ada pada masa Rasulullah. Tapi pelajaran yang terdapat dalam ilmu tasawuf sudah ada di zaman Rasulullah. Bahkan memang untuk itu Rasulullah diutus. Kesucian hati kita. Sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan di dalam Al-Quran, bahwa di antara tugasnya Rasulullah izakihim, ya, tazkiyah, kesucian batin. Ya. Maka laisa ilman jadid bal huwa min usul syariah al-islamiyah. Bahkan dia adalah inti daripada syariat Islam kita. Ya. Disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tadi ayat-ayat yang kita bacakan. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengajarkan sifat tawadhu, sifat ikhlas, sifat zuhud, sifat wara' dan lain-lainnya. Ya. Masdaruhul Quran wa hadyin Nabi. Ya. Masdaruhu, yakni pengambilannya, dalilnya dari mana? Dari Al-Quran dan juga dari petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabat dan juga ahlul baitnya. Wa man tabi'ahum bi ihsan, begitu juga para pengikut para sahabat dan ahlul bait. Al-Imam Al-Kalabidi, ya, beliau menyatakan, hadzal Imam Al-Kalabidi min hufadzil hadits, ya, al-mutawaffa sanah 380 Hijriah, yang wafat tahun 380 Hijriah. Ya, dinyatakan wa mimman nataqa bi ulum sufiyah. Ya, dan di antara orang, ya, yang menyebutkan ilmu tasawuf, walaupun bukan dengan label tasawuf, tapi ilmu tasawuf yang disampaikan, wa wasfu ahwalihim qaulan wa fi'lan, dan wa wasafa ahwalahum, dan yang mensifatkan keadaan mereka, ucapan dan perbuatan setelah sahabat, itu diantaranya adalah ciri yang orang yang melakukannya adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada Ali Zainal Abidin min kibari afdhali tabi'in. Ya. Beliau adalah orang yang mencontohkan tasawuf. Ya. Dia tinggalkan tuh hiruk pikuk dunia. Ya. Ya. Perebutan kekuasaan, perebutan masalah politik dan lain, ditinggalkanlah. Kesucian batin itu yang dipilih sama beliau. Safa'ul qalb. Ya. Hakadha. Maka terbukti ketika beliau dicaci maki, dihina, ya, tidak ada keluar cacian makian. Yang ada cacian orang kepada dia, dia anggap nasihat. Ya. Itu pernah Ali Zainal Abidin bin Husain ketika beliau sedang keluar dari masjid selepas dia menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, kepada orang-orang muslimin, begitu dia keluar dari masjid, ternyata ada satu orang yang benci dan dengki kepada Ali Zainal Abidin bin Husain. Ya. Sebab memang oleh tabiat hadirin, likulli khairin mahsud. Segala kebaikan itu pasti banyak yang dengki. Ya. Maka Ali Zainal Abidin, ya, dibenci, didengki, padahal kurang apa kebaikan dia. Gak ngurusin politik, wala ngurusin ini dan itu. Sibuknya hanya dengan Allah. Ya. Sibuknya hanya mendekatkan diri kepada Allah. Cuman begini, orang-orang yang haus kekuasaan, orang-orang yang haus kehormatan, merasa tersaingi dengan adanya Ali Zainal Abidin. Ya, Ali Zainal Abidin makin dihormatin orang, makin dimuliakan orang, sehingga dia pun merasa tersaingi. Maka karena dia merasa tersaingi, timbullah sifat dengki, benci, sehingga akhirnya dia pun menyewa satu orang untuk mencaci maki Ali Zainal Abidin, menyampakkan Ali Zainal Abidin di hadapan murid-muridnya. Disewa satu orang badui, bilang, ente Suf, ane kasih duit 500 dirham. Tugas ente nggak ngangkat barang, tugas ente cuma nyaci maki orang, cuma nyaci maki doang, 500 dirham. Di mana caci maki Ali Zainal Abidin begitu keluar dari masjid bersama murid-muridnya. Kalau marhaba, nyaci maki hanya kerjaan mudah. Makanya kalau nyaci maki setiap orang bisa nyaci maki, cuman muji orang sulit. Kalau nyaci maki semua jagonya. Maka ini udah nyaci maki dibayar lagi, dikasih duit ya. Maka khalas, berdiri nih badui nunggu depan pintu masjid. Begitu Ali Zainal Abidin keluar dari masjid, langsung saat dia teriak, "Galia Ali, lasta Zainal Abidin, inama anta Zainul Abidin." Bilang, "Lasta Zainal Abidin, inama anta Zainul Abidin." Engkau ini bukan penghias ahli ibadah, tapi engkau ini pembuat coreng ahli ibadah. Ya murai, ya mutakabbir. Hei orang yang ria, hei orang yang sombong, cacian makian pada Ali Zainal Abidin.
Ali Zainal Abidin waktu dicaci maki kayak begini, lihat orang yang bersih hatinya ya. Ahli tasawuf nih, contoh tasawuf sesungguhnya. Dia cuma nundukin kepalanya, dicaci maki, dihina, difitnah. Ya. Sampai tuh orang dia kelar caci maki, Ali Zainal Abidin angkat kepala sampai mengatakan, "Gal jazakallah khair. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Ini yang saya tunggu nih. Saya nunggu orang kayak ente yang benar-benar dari hati nasihatin saya. Maka orang kayak begini pantas dapat hadiah." Dipanggil pembantunya pulang, ambilin duit 1000 dirham kasih dia. Tuh lihat. Ada ciri tasawuf. Kalau kita mah baru pura-pura jadi ahli tasawuf. Dicaci maki dia marah kita. Dihina, wah ini orang gak hormatin saya. Orang gak memuliakan saya. So lihat. Ada bukan tasawuf namanya. Tasawuf nih safa'ul qalb. Itu pernah Ali Zainal Abidin bin Husain, ketika beliau lagi sholat i'tikaf di masjid, datang satu orang. Sholat tahiyatul masjid, lepas doa waktu mau berdiri ninggalin masjid, kaget. Kenapa? Duitnya hilang 500 dirham. Dilihat di dalam masjid cuma ada satu orang. Siapa dia? Ali Zainal Abidin. Oh, ini emang maling, pencuri, pura-pura ibadah. Disamperin. Ya Ali, kembalikan uang saya 500 dirham. Kata Ali Zainal Abidin, duit apa ya fulan? Dia bilang, udah jangan pura-pura. Di masjid ini gak ada orang, kecuali saya sama ente doang. Maka ketika duit saya hilang, berarti yang nyolong ente ya Ali. Yang mencuri ente, kembalikan uang saya. Kata Ali Zainal Abidin, "Gal marhaba, tapi duit ente bukan di sini, duit ente ada di rumah." Dia bilang, "Ya sudah ambil di rumah." Orang kalau hilang akal, emosi begini hilang akalnya. Gimana duit diambil di masjid atau udah ada di rumah? Artinya lihat, ini orang yang kalau lagi emosi emang akalnya hilang semua ya. Kata Ali Zainal Abidin, "Gal na'am, fulusak mawjud fil bait, ada di rumah saya." Bilang, "Ayo ambil." Jalan pulang nih orang Ali Zainal Abidin, nih orang sepanjang jalan cuma nyaci maki Ali Zainal Abidin. Loh, makanya jangan so ahli ibadah. Kalau emang pencuri ya pencuri, tahu nggak hukumnya haram. Untung aneh maafin ente, kalau nggak dipotong tangan ente ya Ali. Kalau aneh adukan ke hakim, tangan ente dipotong. Walhasil cacian makian buat Ali Zainal Abidin sepanjang jalan sampai ke rumah. Kalau kita gimana ya ahbab? Ya Allah, ada safa'ul qalb, zauq, ya, ahli zauq kayak begini. Begitu nyampe rumah, keluar ambil duit, gal hadza fulusak. Ini duitnya ente. Khalas. Lain kali jangan diulang, gal marhaba, ada yang enggak ulangin lagi kata Ali Zainal Abidin. Ini orang pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah, nyampe rumah kaget, ternyata dia ke masjid tadi lupa bawa duit, duitnya ada di rumah. Dia bilang, "La haula wala quwwata illa billah." Kayak enggak ada orang lain yang pantasannya caci maki, enggak ada orang yang pantasannya tuduh. Ali Zainal Abidin cucunya Nabi yang tuduh mencuri. Astagfirullah, nyesel. Balik ke rumah Ali Zainal Abidin, malu. Bilang, "Ya Ali, Supaya minta maaf, ternyata ente nggak mencuri duit saya. Ternyata duit saya ketinggalan di rumah. Ini duit ente anda balikin." Kata Ali, "Gala-gala, khuzlak, hadiah. Hadiah buat ente." Kenapa hadiah Ali? Sebab kami ini ahlul bait diajarkan oleh ayah kami dan kakek kami. Itu duit kalau sudah keluar dari kami, sesuatu yang sudah keluar dari kami, maka nggak balik lagi ke tangan kami. Ambil hadiah buat ente. Ada ahli dzauq. Ahli dzauq. Makanya Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya Al-Habib Umar, beliau pernah ketika sama ngalamin kejadian kayak begini, dicaci maki di depan pintu masjid, depan murid-muridnya. Wah, cacian, makian, tuduhan macam-macam, fitnah. Habib Muhammad Al-Haddar cuma diam, nggak jawab. Habis itu orang dicaci maki, Habib Muhammad Haddar pulang, cuma diem. Nggak ngejawab sama sekali, nggak ngomong. Kenapa? Sepanjang jalan lagi berusaha maafin tuh orang. Lagi melawan hawa nafsunya. Dari masjid ke rumah, lagi berusaha melawan hawa nafsunya untuk bisa maafkan orang yang tadi nyaci maki. Pas sampai di rumah, dia bilang, "Alhamdulillah, ane udah berhasil maafin dia." Udah nyampe rumah, dia bilang, "Alhamdulillah, ane udah berhasil maafkan tuh orang." Habisnya nangis. Habib Muhammad Haddar. Sampai anak-anaknya bingung, "Abah, kenapa nangis, Bah? Abah tersinggung sama orang tadi?" Dia bilang, "Enggak." "Kok nangis?" Dia bilang, "Abah nyesel." "Kenapa baru bisa maafin begitu nyampe rumah?" Jadi sepanjang jalan tuh Abah belum bisa maafin, masih kotor hati Abah katanya.
Dari pintu masjid ke pintu rumah paling dekat cuma jalan berapa menit doang hadirin. Tapi dianggap hatiannya kotor. Kalau gitu bisa maafin orang setelah setahun, alhamdulillah, untung aneh maafin. Untung lagi ya. Untung aneh maafin. Ya Allah, ada ahli tasawuf, ahli safa'il qalb. Hakada. Hadza Ali Zainal Abidin wa ibnuhu Muhammadul Baqir wa ibnuhu Ja'far Shadiq. Ya. Imam Ja'far Shadiq itu Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Beliau, kita tahu Imam Abu Hanifah ini imam besar, ahli ilmu yang luar biasa, ahli hujjah, yang keilmuannya luar biasa ya ahbab. Ada Abu Hanifah, beliau pernah duduk mengambil ilmu dari siapa? Dari Imam Ja'far Shadiq selama 2 tahun. Tinggal mengabdi, menimba ilmu dari Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. 2 tahun. Padahal Imam Nu'man, Imam Abu Hanifah adalah ahli ilmu luar biasa. Cuman tahukah kita apa ucapan Nu'man? Ucapan Sayyidina Abu Hanifah, dia bilang, wallahi laula sanatain inda Ja'far la halaka Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahunnya saya yang duduk dengan Ja'far Shadiq, maka la halaka Nu'man. Nu'man bakal celaka katanya. Kenapa? Kosong dari kebersihan hati. 2 tahunnya itu manfaatnya besar. Dan jangan dipikir a'immatul madzahibul arba'ah ini cuma orang yang penuh dengan ilmu, kosong hatinya enggak bersih. Lah ya ahbab, mereka ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Ada Imam Abu Hanifah. Lihat lagi Imam Malik bin Anas. Orang yang benar-benar membersihkan batinnya. Sampai beliau Imam Malik bin Anas, beliau itu selama tinggal di kota Madinah, itu nggak pernah pakai sendal. Jalan kaki nyeker dari rumah menuju masjid. Nggak mau pakai sendal. Ditanya kenapa Imam Malik bin Anas, dia bilang gimana Anda bisa pakai sendal? Ini tanah debu pernah ditinjak oleh Rasulullah dan diinjak oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Masa ya Anda pakai sendal katanya. Dan beliau Imam Malik bin Anas saking menghormati kota Madinah Al-Munawwarah sampai dia nggak mau buang hajat di dalam kota Madinah. Kalau pengen buang hajat keluar kota Madinah. Makanya dia makannya sedikit. Sehingga kenapa? Sehingga buang hajatnya 3 hari sekali. Mau buang hajat 3 hari sekali. Kita buang hajat sehari berapa kali? Beliau sehari 3 hari sekali buang hajat. Kenapa? Demi untuk biar nggak lama-lama, nggak sering-sering ninggalin kota Madinah. Ketika menyampaikan satu hadis, itu pernah merah wajah Imam Malik, merah sampai orang-orang bingung kenapa, apa yang terjadi. Selepas dia menyampaikan hadis, kata Imam Malik, tolong liatin di belakang badan saya, kayaknya ada yang gigit saya dari tadi. Seperti ketika dilihat ternyata ada seekor kelajengking yang telah menyengat Imam Malik bin Anas sebanyak 17 sengatan. Ya Imam Malik, kenapa enggak diputuskan ucapanmu dari sengatan yang awal? Dibilang sebab Anda sedang menikmati membacakan hadisnya Rasulullah. Enggak menulis hadis di dalam kitab Muwatta, melainkan dia bersih-bersih dulu, dia mandi dulu, sholat dulu 2 rakaat, ngucapin salam dulu di makam Rasulullah, kemudian istikharah di Raudhah, baru nulis kayaknya hadis ini yang Anda tulis. Ada jadi kitab Muwatta Imam Malik. Hakada min kibaris salihin. Imam Syafi'i, kita lihat gimana sifat beliau. Dia bilang Anda ngambil ilmu dari Imam Malik, jalas inda Malik isruna sana. 18 tahun cuma ngambil adab doang. Bukan ngambil ilmu, akhlak, kebersihan hati. Berapa tahun? 18 tahun dari Imam Malik. 2 tahun baru ilmu. Dia bilang kata Imam Syafi'i, kalau Anda tahu Imam Malik bakal meninggal 20 tahun, ngambil adab doang udah. Ngambil akhlak, ngambil kesucian batin dari Imam Malik bin Anas. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, gimana? Ahli tasawuf. Jadi kalau ditanya, tasawuf ini bukan pelajaran baru. Justru a'immatul arba'ah, sebelum-sebelumnya para sahabat mereka ahli tasawuf. Orang-orang yang mempraktekkan tasawuf sesungguhnya. Hakada. Kemudian juga dinyatakan di sini Uwais Al-Qarni, Hasan Al-Basri, wa Malik bin Dinar, Sufyan bin Sa'id As-Sawri. Waqad dzakara al-Imam Nawawi fi rijal isnadi ila al-Imam Muslim terjemah al-Imam Abdullah Al-Farawi an-nasrul ilmi bi Makkah. Dia menyebarkan ilmu di Makkah, wa kana yuqalu lahu faqihul haram.
Dia ini dikenal faqihul haram, Imam Farawi ini. Ya, tapi lihat di mana tumbuhnya, kok bisa jadi orang alim luar biasa. Nasha'a baina sufiyah fi hijurihim wa wasala ilaihi barakati anfasihim. So, dia jadi hebat, jadi mulia berkat didikan kaum sufi kepada beliau. Wa tarjama Imam Ahmad Al-Jaludi dan lain-lain annahu kana min kibari ibadi sufiyah sahib akabir al-masyayikh dan lain-lainnya. Intinya ya ahbab, hadza pengertian daripada tasawuf. Jadi dia bukan ilmu yang baru. Kalau label baru memang. Label tidak ada zaman sahabat, tapi setelah zaman sahabat ini tabi'in, tabi'in baru muncul tuh label tasawuf. Karena mereka adalah kelompok orang-orang yang benar-benar pengen memfokuskan beribadah caranya sahabat, cara Rasulullah. Ketika orang-orang sibuk dengan dunia mereka, sibuk dengan urusan mereka, maka ada kelompok yang mengkhususkan diri hanya untuk Allah. Akhirnya mereka dikenal dengan kelompok tasawuf karena ciri mereka memakai baju suf. Tapi pada hakikatnya ilmu tasawuf sudah ada di zaman Rasulullah, bahkan itu adalah bagian penting pengajaran Rasulullah kepada umat. Jadi barang siapa yang merasa risih dengan kalimat tasawuf, tinggalkan labelnya, ambil isinya. Dan tasawuf, kaum sufiin adalah orang-orang yang mulia. Makanya kita kalau dipanggil ya sufi, jangan marah. Kita bilang amin. Sebab makom yang tinggi. Makanya Habib Umar pernah di suatu daerah itu dihina, diejek sama orang-orang ini yang mengatakan tasawuf ini bid'ah dan lain-lainnya, syirik dan lain-lainnya. Itu begitu Habib Umar lewat, mereka teriak tuh mengejek, mengatakan sufi, 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 ejekan. Mungkin antum nggak pernah dengar kayak begini. Kalau kita di sana pasti dengar kalimat itu, ya sufi. Kalau kita lewat bilang sufi, sufi. Habib Umar dengar kayak gitu, Habib Umar ngangkat tangan bilang amin, amin, amin. Dia pengen jadi sufi beneran, kebersihan hati. Mereka menganggap ini suatu ejekan, tapi kita menganggap suatu doa. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini dulu ya ahbab, karena udah masuk waktu asar. Al-Fatihah bil qabul ma'mul ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.